أن ينوي لأن النية شرط لجميع الأعمال ومحلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الجماعة. طيب. قبل أن يشرع المسلم في وضوئه يجب عليه أن ينوي. Sebelum seorang muslim ia melakukan wudu, wajib atasnya untuk berniat. Li'anna niyata syartun li jami'il a'mal, karena niat itu adalah syarat li jami'il a'mal, pada semua amal. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya ada di dalam hati. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Rawahu al-jamaah. Ya. Jadi niat ini tidak dilafazkan seperti umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, kalau kita lihat an-niyah, maka secara bahasa niat itu artinya al-maksud. Niat itu artinya al-maksud atau al-iradah. Punya kemauan, punya keinginan. Itu arti daripada niat. Jadi siapa yang mau, siapa yang ingin, siapa yang punya maksud, berarti dia sudah niat. Tapi pertanyaannya, ketika seorang memiliki keinginan atau maksud, itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Yang namanya mau, ingin, maksud itu ada di dalam hati. Tidak ada orang itu punya keinginan, punya kemauan, tempatnya di mata. Mata itu tempat melihat. Sebagaimana telinga tempat mendengar, hidung tempat bernapas, mulut tempat berbicara. Maka hati adalah tempat niat. Maka barang siapa yang melafazkan niat, maka dia salah tempat. Maka dia salah tempat. Mulut itu tempat berbicara, bukan tempat niat. Ya, niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, ini dimaksudkan dalam kalimat ini. Jadi cukup dia bermaksud, cukup dia menghadirkan niat atau keinginan, maka dia sudah niat. Maka barang siapa yang melafazkan niat, maka dia telah melakukan kesalahan. Seperti lafaz niat, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala dan sebagainya. Ini adalah kekeliruan. Demikian juga orang yang meniatkan lafaz niat solat, ini juga kekeliruan. Usolli fardhu dhuhri arba'u rakaat dan sebagainya. Tayyib. Wa furuduhu sitta. Adapun fardunya ada 6. Tayyib, al-awwal. Al-awwal ghuslul wajhi. Tayyib, ghuslul wajhi. Termasuk ghuslul wajhi di sini adalah kumur-kumur dan al-istinsyaq. Ini termasuk bagian daripada ghuslul wajh. 6, istamir. Al-thani ghuslul yadain ilal mirfaqain. Baik, mencuci kedua tangan sampai sikut. 6. Al-thalith mashur ra'si. Mashur ra'si, termasuk mashur ra'si di sini adalah bagian telinga. Jadi dia mengusap dari bagian depan ke belakang, kemudian kembali ke depan, sekaligus dia mengusap kedua telinganya. Ya, sekaligus dia mengusap kedua telinga. Telinga dan kepala itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi al-uzunu minar ra'si. Telinga itu adalah bagian daripada kepala. Nah, siapa yang memisahkan antara kepala dan telinga, seperti dia mengusap kepala dulu, ya, kemudian dia mengambil air baru untuk mengusap telinganya,
maka ia telah menyelisihi sunnah. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh umumnya orang. Jadi seakan-akan memisahkan antara kepala dengan telinga. Bagaimana cara memisahkan itu? Caranya mengusap kepala dengan mengambil air, kemudian mengambil air baru untuk telinga. Nah ini kan memisahkan itu. Nah cara menyatukannya adalah kita mengusap kepala sekaligus telinga dengan satu kali ambil air. Satu kali ambil air itu untuk mengusap kepala sekaligus telinga. Ya, dengan cara ia mulai meletakkan tangannya di depan kepala, kemudian ditarik ke belakang hingga ke tekuk, kemudian dari tekuk ditarik lagi ke depan, baru dia mengambil kedua telinganya. Ya, inilah yang disebut dengan mashur ro'si. Ya, kalau tidak demikian, maka bukan lagi mashur ro'si namanya, tapi mashur ro'si wa mashu al-uzun. Ini Arabi. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. Baik, mencuci kedua kaki sampai kedua al-ka'bain. Al-ka'bain itu apa namanya? Mata kaki bagian yang menonjol di bawah kaki itu. Itu namanya al-ka'bain. Ya, jadi mencuci kaki tidak sampai lutut. Ya, tidak sampai lutut, tapi cukup sampai kedua mata kaki saja. Baik, istamir. الخامس الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه. 6. Tertib bainal a'dha'il wudu, antara anggota wudu. Fala yuqaddimul mutaakhir ala sabiqi, tidak boleh mendahului yang terakhir daripada yang didahului, daripada yang lebih dulu, ya, tidak boleh mengawali yang terakhir ya kemudian ia mengakhirkan yang awal. Ya, jadi tertibnya mulai dari kumur, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu urutannya. Tidak boleh ia kaki dulu, baru tangan, baru kepala, kemudian kumur-kumur terakhir. Ya, jadi urutannya kebalik. Ini suatu keharusan. Ini fardu al-wudu. Kalau dia tidak melakukan fardul wudu, maka wudunya batal. Meskipun dia membasahi bagian anggota wudu, tapi tidak tertib sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka wudunya batal. Baik, berikutnya. السادس موالاة بين غسل الأعضاء فلا يترك الوجه يجف قبل أن يغسل اليدين وهكذا بقية أعضاء الوضوء. Baik, al-muwalatu adalah beruntun, ya, berurutan antara mencuci anggota wudu, ya, dan dia tidak meninggalkan wajah kering sebelum ia mencuci kedua tangannya. Seperti itulah anggota wudu yang lainnya. Misalkan, ya, seseorang berwudu, ketika ia mencuci mukanya, ya, maka dia harus mengikuti dengan membasuh anggota wudu yang lainnya, yaitu dengan membasahi kedua tangannya. Ya, tidak boleh ia membasuh muka, kemudian ia ngobrol dulu, bincang-bincang dulu, atau nonton dulu dalam waktu yang lama, ya, atau balas dulu WA orang, ya, mungkin setengah jam dia balas WA orang, baru dia lanjutkan wudunya. Nah, ini tidak mualah. Ini tidak mualah. Nah, seberapa lamakah batasan seorang itu meninggalkan wudu ketika anggota wudunya masih basah? Misalkan si fulana ia berwudu, baru dia membasuh kedua tangannya, ia berhenti sejenak, ia balas dulu WA orang. Ya, balas dulu WA orang, ya, mungkin 10 menit. Apabila anggota wudunya masih basah,
tangannya tadi masih basah, maka boleh dia melanjutkan wudhunya. Ya, boleh dia melanjutkan wudhunya. Tetapi kalau anggota wudhunya itu sudah kering, maka dia harus wudhu dari awal. Nah, ini namanya al-muwalah. Dia berwudhu itu harus berurutan. Ya, kalau sudah wajah maka langsung diikuti dengan tangan. Kemudian langsung diikuti dengan membasuh kepala, kemudian langsung diikuti dengan kaki. Itu namanya al-muwalah. Tidak boleh dia putuskan dengan suatu urusan. Ya, tidak masalah kalau dia putuskan. Ya, tapi apabila anggota wudhu itu masih basah. Tetapi kalau sudah kering, maka dia harus mulai dari awal. Sampai di sini paham? Nah, Ustaz. Baik. Nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Tafadhol. نواقض الوضوء وهي مبطلاته التي توجب إعادته مرة أخرى. Baik. Wahiyya mubtilatuhu. Nawaqidul wudhu itu adalah pembatal-pembatal yang wajib bagi seseorang untuk mengulangi wudhunya. Wahiyya. Yang pertama. الأول خروج شيء من أحد السبيلين. Baik, keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang. Dubul dan kubul dan dubur. Ya, apapun yang keluar. Ya, apapun yang keluar dari depan dan belakang, ya, maka itu bisa membatalkan wudhu. Baik, yang kedua. الثاني غيبة العقل بنوم أو غيره. Ghaibatul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal entah karena dia itu tidur atau karena dia itu pingsan atau karena dia itu gila misalkan, maka ini membatalkan wudhu. Ya, maka ini membatalkan wudhu. Baik. الثالث ويرى بعض أهل العلم أن من نواقض الوضوء أيضا ما يلي. Baik. Wa yara ba'du ahli ilmi anna min nawaqidil wudhu aidan. Dan sebagian ahli ilmu memandang, memandang, melihat. Ya, artinya ini masih diperselisihkan. Sebagian ulama berpendapat ada beberapa hal yang membatalkan wudhu. Artinya ini masih pada perselisihan. Yang pertama, lamsul farji bil yadi qubulan kana aw duburan. Memegang kemaluan baik depan maupun belakang. Nah, walaupun ini diperselisihkan. Ya, sebagian ulama menganggap ini membatalkan wudhu. Ada 3 pendapat, ya saya sudah jelaskan. Apakah memegang bagian depan atau bagian belakang bisa membatalkan wudhu? Pendapat pertama mengatakan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Kemudian pendapat yang kedua membatalkan wudhu sama sekali. Ya, membatalkan wudhu sama sekali. Pendapat yang ketiga, apabila dia memegangnya dengan syahwat maka batal. Dan apabila dia memegang tanpa dengan syahwat maka ini tidak batal. Ya. Adapun pendapat di sini yang diambil oleh para ulama yaitu di sini menyebutkan memegang kemaluan ini batal sama sekali menurut pendapat yang disebutkan di sini. Ya, menurut pendapat yang disebutkan di sini. Baik, yang kedua, Wa an yamussa utna bi syahwatin. baik, memegang wanita dengan syahwat atau kebalikan. Ini juga yang dikhilafkan. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, batal sama sekali. Batal sama sekali. Memegang wanita baik dengan syahwat atau tidak syahwat, maka batal. Ya, memegang wanita itu atau laki-laki batal sama sekali. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan memegang wanita itu dengan syahwat itu batal berdasarkan kitab ini. Ya, memegang wanita dengan syahwat itu batal. Kalau pendapat pertama, walaupun tidak syahwat tetap batal. Ya.
Walaupun dengan syahwat tetap batal. Pendapat yang pertama tidak batal. Pendapat yang kedua walaupun dengan syahwat dia batal. Pendapat yang ketiga, memegang tanpa syahwat tidak batal. Memegang dengan syahwat itu batal. Adapun pendapat yang kuat tidak batal sama sekali. Mau dengan syahwat atau tidak syahwat tetap tidak batal. Ya, tetap tidak batal. Baik, yang berikutnya تغسيل الميت memandikan mayit. Nah, memandikan mayit ini membatalkan wudu. Baik, yang berikutnya الخارج الفاحش من بقية بدن كالدم. baik, keluarnya kotoran pada badan seperti darah. Nah, ini juga diperselisihkan para ulama, tapi jalan tengah apabila jumlahnya banyak maka ini membatalkan wudu, namun apabila jumlahnya sedikit maka ini tidak membatalkan wudu. Ini jalan tengahnya dari yang diperselisihkan para ulama. Tapi wallahu taala alam, hal fihi soal. Ustadz, izin bertanya. Nah, Ana itu alhamdulillah diamanahi sebagai guru di sebuah sekolah dan dia mengajarkan anak-anak. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Karena menurut Ana ini masih Ana pertanyakan gitu. Cara mengajarkan karena di sekolah Ana ini ada kegiatan berwudu dan sholat gitu, Ustadz. Nah, bagaimana cara mengajarkan menjelaskan gitu kepada anak bahwa niat itu tidak dilafazkan, Ustadz. Karena untuk pemahamannya mereka itu dengan bahasa yang tadi Ustadz sampaikan khawatir tidak sampai gitu. Untuk bahasa sederhananya bagaimana Ustadz? Itu saja Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. baik. Jazakumullah khair. Nanti jelaskan secara ilmiah di situ. Ya, yang pertama jelaskan dulu makna niat secara bahasa. Ya, di situ mereka akan paham. Ya, menurut saya ya tentang masalah niat dilafazkan atau tidak, ini sudah pembahasan yang umum. Semua orang tahu. Tapi orang-orang yang tetap berpendapat niat dilafazkan, ya mereka tetap mengikuti pendapat itu. Tetapi mereka memaklumi pendapat yang menyebutkan niat itu ada di dalam hati. Nah, ini pembahasan sudah ma'ruf. Jadi kalau nanti menjelaskan kepada anak-anak, ya mereka akan memakluminya. Ya guru-guru yang lain ya akan memakluminya. Bukan lagi hal yang asing. Ya, jadi yang penting nanti sudah menjelaskan tugas nanti ya bagaimana seharusnya sesuai dengan sunnah. Ya. Baik. Nah, Ustadz. Apa Ustadz, izin bertanya Ustadz? Nah, Boleh tolong jelaskan ulang yang ikhtilaf ulama yang Mbak Ustadz, yang wa'an yamus sa'unta bisyahwa Ustadz. ikhtilaf ulama Yang bagian Mbak Ustadz. menyentuh wanita. Tayyib. Menyentuh wanita ini ada 3 perbedaan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan menyentuh wanita itu tidak batal sama sekali. Tidak batal sama sekali. Karena tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan batalnya wudu saat menyentuh wanita. Dan itu yang terjadi pada Nabi SAW. Itu terjadi pada Nabi SAW. Tayyib. Kemudian yang kedua, berpendapat bahwasanya batalnya wudu itu adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Ya, menyentuh wanita dengan syahwat itu batal. Kalau menyentuh tanpa syahwat, tidak batal. Ya, tentunya pendapat kedua ini dibantah oleh pendapat pertama tadi. Mau dengan syahwat atau tidak syahwat itu tidak batal. Dalil yang memperkuatnya adalah Nabi SAW pernah menciumi salah seorang istrinya, kemudian pergi ke masjid dan tidak berwudu. Ini dikatakan oleh Aisyah. Ya, Aisyah berkata bahwasanya Nabi SAW yuqabbilu imra'atan min nisa'ihi, menciumi salah seorang dari istri beliau
wa kharaja ilal masjidi wa lam yatawadda. Kemudian pergi ke masjid dan beliau tidak wudu. Ya, jadi ulama menyimpulkan bahwasanya mencium ini akan menimbulkan syahwat. Maka ini menunjukkan bahwasanya bersentuhan dengan wanita walaupun dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Kemudian ya itu ya. Jadi pendapat pertama tadi apa? Tidak batal sama sekali Tidak ya. batal sama sekali. Pendapat yang kedua, batal Batal kalau sama dengan sekali. syahwat. Batal sama sekali ya. Maaf ya. Terlewatkan. Yang kedua batal sama sekali. Yang pertama tidak batal sama sekali, yang kedua batal sama sekali. Paham batal sama sekali? Mau syahwat atau tidak Ya, syahwat batal. tetap batal. Yang ketiga jalan tengah. Menyentuh dengan syahwat batal, menyentuh tanpa syahwat tidak batal. Bisa dipahami? Bisa Ustaz, Baik. insyaallah. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Pendapat yang dikuatkan adalah pendapat pertama. Tidak batal sama sekali. Karena tidak ada dalil yang jelas ya masalah ini dan berdasarkan perbuatan Nabi SAW bahwasanya itu tidak batal. Nah, Ustaz, afwan Ustaz. Berarti yang dimaksud dengan memegang wanita di sini khusus istri atau yang mahram aja Ustaz ya? itu juga dikhilafkan para ulama. Bagaimana dengan memegang Mahram. memegang non mahram? Ya, wanita di sini umum. Siapapun itu wanita. Ya, siapapun itu wanita, baik istri ataupun mahram ataupun non mahram, yang penting statusnya wanita. Tidak ada bedanya, semuanya wanita. Nah, ada penjelasan ulama yang mengatakan membedakan antara mahram dan non mahram dan istri. Ini pembahasan tidak berdalil. Ya, ada yang mengatakan kalau non mahram itu membatalkan, kalau yang mahram tidak membatalkan, maka ini adalah pembahasan tidak berdalil sama sekali. Ya, karena di dalam syariat itu hanya menyebutkan wanita saja. Baik istri, mahram ataupun non mahram. Nanti dijelaskan para ulama lagi, istri itu mahram apa bukan? Istri Sementara. itu mahram apa bukan? Mahram sementara Ustaz. Mahram sementara. Loh, kalau mahram berarti tidak boleh dinikahi. Kalau mahram itu tidak boleh dinikahi. Iya, benar. Tapi itu juga dibahas oleh para ulama. Jadi ala kulli hal tidak ada bedanya mau mahram ataupun non mahram ataupun istri, ya semua statusnya sama yaitu wanita. Nah, Ustaz. Baik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, bagaimana mau nanya. hukumnya? Anak baca dulu di sini. Seorang berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur, lalu ketika sudah masuk asar dia tidak berwudu lagi dikarenakan dia masih mempunyai wudu di sholat zuhur itu. Bagaimana ya hukumnya Ustaz? Boleh ya. Ya, bahkan satu wudu untuk 5 waktu sholat boleh, selama tidak batal. Satu wudu untuk 5 waktu sholat itu boleh selama tidak batal. Ya, apalagi untuk 2 sholat. Baik, pertanyaan? Afwan Ustaz, mau nanya lagi Ustaz. Baik. Ini tadi di hal-hal yang membatalkan wudhu, yang poin pertamanya keluar sesuatu dari 2 lubang. Apakah semua cairan Ustaz ya? Atau kalau keputihan Semua. itu pengecualian? Semua tanpa terkecuali. Berarti termasuk Dikecualikan istihadah. Dikecualikan istihadah ya, karena ini adalah keringan di dalam syariat. Itu pun setiap kali sholat harus berwudu. Setiap kali sholat harus berwudu. Adapun yang keluar setelah itu dimaafkan. Baik. berarti termasuk keputihan ya Ustaz ya? 6 termasuk keputihan. Baik. As-soal. Satu lagi boleh Ustaz? Fadhali.
ini Ustaz, misalnya kita lagi wudhu, tadi kan syarat wudhu itu nggak boleh salah satu anggota kering duluan gitu kan, karena suatu kegiatan yang kita tunda. Misalnya lagi wudhu kita melakukan kegiatan lain sehingga anggota wudhu itu kering, jadi batal kita harus ngulang lagi. Baik. Kalau misalnya kita lagi wudhu, cuman agak ribet gitu karena lengan baju kita panjang, jadi kita lap dulu pakai anduk gitu, terus baru kita lanjutkan ke kepala. Itu batal apa gimana Ustaz? Al-mualat itu artinya berurutan dalam waktu yang singkat. Adapun dalam waktu lama maka ini tidak boleh. Ya, meskipun dia telah membasuhnya dalam dengan menggunakan handuk ataupun kain sehingga membuat anggota Kering. wudhu tadi kering. Ya, al-mualah di sini yaitu berurutan dengan waktu yang singkat, tidak waktu yang lama. Baik. Berarti boleh Ustaz ya? Tidak masalah. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Bahkan Ustaz. disunahkan setelah berwudu dia apa namanya? Ustaz Bukan, izin bertanya. iya bukan disunahkan ya. Ya. Jadi bahkan dia mengusap dengan menggunakan handuk setelah berwudu ini juga tidak masalah. Afwan Ustaz izin bertanya, Nah, bagaimana hukum jika perempuan lagi berwudu terus di luar gitu Ustaz? Misalkan di tempat keramaian kan itu berikhtilat. Itu hukumnya seperti apa ya? Apakah boleh membuka aurat sampai misal lengan sampai kelihatan sikunya gitu? ya, jadi sebaiknya wanita tidak berwudu di tempat umum ya. Ya, cari di tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, makanya ada tempat wudu itu khusus untuk wanita. Kalau tempat itu terbuka, maka sebaiknya wanita itu mengambil air kemudian dibawa ke tempat tersembunyi. Ya. Jadi menutupi aurat itu hukum tersendiri. Berwudu hukum tersendiri, menutupi aurat hukum tersendiri. Nah, ketika wanita itu berwudu dia harus jaga auratnya. Jangan sampai kebuka. Ya, dia harus hindari keramaian itu. Syukran Ustaz. Nah, Afwan Ustadz izin bertanya, fadhal. kan jika wanita sedang istihadzah, terus kan wanita tuh setiap saat harus ganti dan harus wudhu. Nah, bagaimana jika kita telat nih mengerjakan sholat zuhur, mendekati waktu-waktu sholat asar, kita baru ganti, tapi setelah lama kemudian 5 menit itu baru azan asar. Iya, memang itu yang Dan kita nggak dianjurkan. ganti. Memang itu yang dianjurkan, mengakhirkan waktu sholatnya. Misalnya dia hendak mengerjakan sholat zuhur, sebaiknya dia mengerjakan sholat zuhur itu mendekati asar. Itu akan memudahkan dia. Jadi sholat zuhur, kemudian dia menunggu sejenak waktu asar, baru dia wudhu lagi, kemudian melaksanakan sholat asar. Ya. Jadi kalau kita nggak ganti lagi nggak apa-apa Ustadz. Dia harus mengganti apa? Wudhu. Mengganti Pakaian, tidak masalah. Dia tetap menggunakan pakaian itu. hukum darah istihadzah kan najis. Baik, Nah, berarti jadi dia kan harus istihadzah ini adalah darah yang keluar terus-menerus. Dia termasuk najis dan membatalkan wudhu, tetapi dikasih keringanan. Sebab dia ini keluar terus-menerus yang tidak bisa dihindari. Nah, maka kondisi seperti ini diberilah keringanan. Ya, itu pun secara syariat dia tetap berwudhu. Dia tetap berwudhu setiap kali hendak sholat, dan yang keluar setelah wudhu itu dimaafkan. Ya kan? Kan orang berwudhu itu kan lagi sholat tetap keluar istihadzah itu. Dan itu dimaafkan. Dan dia najis. Dan najis yang menetap di situ dimaafkan. Nah. Afwan Ustadz, izin bertanya, kenapa keputihan bisa membatalkan wudhu? Ya karena itu wa minal khariji an sabilain, termasuk salah satu daripada yang keluar dari dua jalur.
Jadi para ulama menyebutkan semua yang keluar dari dua jalur, apapun itu, apapun jenisnya. Meskipun itu suci. Angin itu suci apa tidak? Angin itu suci apa tidak? Yang keluar dari sabil. Dia suci. Angin itu suci, yang keluar dari sabil itu. Tetapi membatalkan wudu. Tayyib. Jadi apapun yang keluar dari sabil lain, maka itu membatalkan wudunya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, soal. Mawjud as-soal? Ustadz, satu lagi Ustadz Afwan. Nah, Yang di fardu wudu itu kan ada 6. Yang pertama itu wajah, itu termasuk kumur-kumur dan menghirup air ya kan Ustadz? nah, Apakah menghirup air itu termasuk fardu atau dia termasuk ke dalam sunnah? dia termasuk fardu. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddatum falyastanshiq." Apabila kalian berwudu, maka hendaklah dia istinsyaq. Maka hendaklah dia beristinsyaq. Nah, ini lafaznya perintah. Ya, falyastanshiq, falyastansir. Hendaklah dia istinsyaq dan juga beristinsar. Ya, dengan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dia semburkan dengan sekuat-kuatnya. Berarti kalau nggak melakukan itu nggak sah wudunya Ustadz Tidak ya? sah wudunya. Ya, karena hadis itu datang dengan lafaz perintah, berarti wajib. Ya, berarti al-aslu fil amr wujubun. Asal daripada perintah itu adalah wajib untuk dilaksanakan. Ya, jadi hidung itu tidak dipegang-pegang saja seperti umumnya orang berwudu. Ya, hidungnya disenggol-senggol kayak gini. Ya. Hidung itu dimasukkan air ke dalamnya, dihirup, kemudian disemburkan. Baik. Kemudian, apakah sebelum berwudu harus mengucapkan basmalah? Iya, harus mengucapkan bismillah. Apabila dia lupa, maka ini tidak masalah. Ya. Apabila dia lupa, maka ini tidak masalah. Baik, soal. Syukran, Ustadz. Akan Ustadz izin bertanya. Nah, Kan ada yang berpendapat bahwa kan niat itu dalam hati. Nah, tapi ada yang di saat wudhu kan ada doa untuk tangan, doa untuk wajah. Itu apakah boleh mengucapkan doa tersebut? tidak ada dalil yang menyebutkan doa-doa setiap anggota wudu. Ya, ketika membasuh kepala ada doanya, membasuh muka ada doanya, membasuh kaki ada doanya. Ini tidak ada dalil. Perbuatan tersebut adalah bid'ah. Ya, perbuatan tersebut adalah bid'ah, hal yang baru yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Insyaallah, syukran Ustaz. Tayyib. As-soal. ما في أستاذ. طيب ما في سؤال خلاص نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا